Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang ya Presiden Jokowi udah nggak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu, ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru, mau dia strong leader apa. Itu akarnya kan soal ideologis ya, polarisasi yang begitu tajam, memang cara bagaimana meletakkan agama dengan negara itu, kan itu masalahnya. Itu satu yang harus kita pikirkan. Bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau kita lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor, pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih, kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Iya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil chat. Mahfud MD menyebut situasi negara sedang mengerikan. Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Rocky Gerung menanggapinya, ya bubar aja, ganti yang baru. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antar umat beragama dan negara di 2024 mendatang. Pasalnya, menurut Mahfud MD, saat ini kondisi negara sedang mengerikan akibat pembelahan di tengah masyarakat. Mahfud MD juga menyinggung permasalahan korupsi di tanah air yang menurutnya semakin tidak terkendali. Karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat. Ia bahkan berpikir perlu terobosan seperti kudeta untuk mengambil alih negara. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten. Sebetulnya kalau dia konsisten ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu. Kan dia cuma mau mengeluh kepada rakyat, terus lo diem aja gitu kan. Ya, terus penjelasannya hanya dengan wawancara gitu, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, secara implisit Mahfud MD ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara. Secara implisit Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah nggak mampu. Itu artinya pembantu-pembantunya juga nggak mampu. Ya bubar aja kan supaya ada pengganti yang baru, ujarnya. Dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 23 April 2022. Video dari Pak Mahfud MD ya, yang diwawancarai dalam sebuah program talk show gitu. Dia menyebut ada 2 poin yang dia soroti bahwa perlu Indonesia ini karena situasi saat ini, satu, pembelahan yang luar biasa, sekarang serem dia bilang, kemudian korupsinya itu udah sampai level dari atas sampai level bawah gitu, dan kata dia kesimpulan yang menarik adalah perlu strong leader. Nah ini kan menurut saya ini 2 topik yang menarik ini Bung Rocky. Ya apa kurang strongnya Pak LBP ini, Pak Mahfud juga nih seolah nggak anggap bahwa Pak LBP itu strong leader tuh. Ya. Tapi sinyal Pak Mahfud sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu kan.
Ya. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, saya menyaksikan nih banyak korupsi sekeliling saya, terus lu diam aja gitu kan. Ya. Saya menyaksikan nih ada potensi keterbelahan bangsa, ya, terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Nah, Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang ya Presiden Jokowi udah nggak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu, ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru, mau dia strong leader apa strong segala macam lah. Tapi kita memang melihat yang dikonstatasi oleh Pak Mahfud itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Loh, Indonesia nggak bertumbuh itu jauh sebelum COVID, jauh sebelum perang gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat orang anggap bahwa ya memang pemburukan berlangsung terus dan orang berpikir bukan lagi soal akhir pekan tapi akhir kekuasaan memang kan begitu inti pikirannya tuh. Rocky Gerung pun membenarkan pernyataan Mahfud MD bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat. Karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, keluh kesah para pejabat negara itu mengindikasikan bahwa pemburukan terus berlangsung, sehingga publik akan berpikir untuk mengakhiri kekuasaan. Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyinggung kebijakan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 mendatang. Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis, kata Rocky Gerung, itu justru akan mengganggu sistem perekonomian di dalam negeri. Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijaksanaan yang terukur, tuturnya. Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit, katanya menambahkan. Pendiri Setara Institut itu menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan buruh serta munculnya tokoh alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang yang kuat. Sebelumnya Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antar agama dan negara serta bisa terima semua pihak pada 2024 nanti. 2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negara yang model gini ini yang bisa maju tak iya. Gak kayak sekarang saling waduh, mengerikan kalau saya lihat, jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah detik.com. Mahfud pun juga menyebut masalah korupsi Indonesia ini sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin tak iya. Memang kemudian saya berpikir kayaknya perlu satu terobosan. Kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta. Ini negara mau hancur saya ambil, tegas Mahfud. Pertama, saya pendukung Jokowi. Kedua, saya selalu beroposisi terhadap persoalan ketidakadilan. Posisi tegas saya di situ. Dan ketiga yang paling penting bahwa Presiden Jokowi pemimpin yang tidak suka bertengkar, bermusuhan, apalagi yang dibangun narasi-narasi yang kecenderungan negatif. Karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoak ini. Sama halnya yang memainkan peran fitnah-fitnah Jokowi komunis. Kalau ke Munarman karena beliau anti pemerintah dibilang teroris. Seperti itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
على